Oke, baik. Kepada Bapak dan Ibu mungkin bisa dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Jokpro 2024 kepada Bapak Baron Danardono yang sudah bergabung bersama kita. Mungkin bisa dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Kalimantan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ada sedikit baca-baca di sini supaya tidak terlalu melenceng nanti. Jadi pertama-tama puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat bagi kita semua dan mengizinkan kita untuk bertemu pada kesempatan ini. Kemudian saya ingin saya adalah hadir yang berkenan untuk meliput acara ini. Juga kepada saudara-saudaraku, para koordinator Saudara Alwan Saputra, Kalimantan Utara, Saudara Muhammad Willy, Kalimantan Selatan, Saudara Abdul Nelvi Wanur, Kalimantan Timur, Saudara Aaron Hin, Kalimantan Barat, dan Saudara Charles Ferdinand, Kalimantan Tengah. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama. Serta seluruh anggota, aktivis, dan simpatisan Jokpro se-Kalimantan yang saya banggakan. Terima kasih atas kerjasamanya hingga dapat diselenggarakan deklarasi serentak Jokpro se-Kalimantan yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pentingnya keberadaan Jokpro di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah untuk pertama, itu untuk mengusung Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Adapun landasan pemikirannya dari memasangkan dua tokoh nasional ini adalah yang utama untuk menghindari konflik horizontal dan polarisasi ekstrim. Seperti yang pernah terjadi di Pilpres 2014, di Pilkada DKI 2017, kemudian yang terakhir di Pilpres 2019 di Jakarta. Hanya saja bila konflik itu nanti terulang terjadi di 2024, maka bisa diprediksikan bahwa eskalasinya akan meluas dan akan lebih keras lagi akibatnya gitu. Sehingga dengan memasangkan dua tokoh nasional ini, kami berharap tensi politik, suhu politik di Indonesia pada Pilpres 2024 nanti bisa tenang, bisa turun, tidak bergejolak sehingga Pilpres 2024 dapat dilaksanakan dengan aman dan baik. Kira-kira begitu. Kemudian alasan kedua, untuk menjamin kesinambungan program kerja Pak Jokowi di seluruh Indonesia, yang sebagian sudah selesai, sebagian belum selesai karena terhambat oleh COVID, yang nyaris 2 tahun ini kita rasakan semua, seluruh dunia rasakan. Jadi walaupun ada juga yang sudah selesai seperti yang baru-baru ini di
diresmikan jalan tol pertama di Kalimantan. Selamat untuk saudara-saudaraku di Kalimantan, antara Samarinda Balikpapan kalau saya nggak salah, bulan Agustus kemarin. Nah, kemudian juga yang salah satu yang paling penting itu adalah proyek nasional Pak Jokowi memindahkan ibu kota negara baru ke Penajam, Pasar Utara di Kalimantan Timur, yang kalau saya tidak salah baru 2022 nanti akan baru mulai dilaksanakan. Jadi saya membayangkan apabila beliau tidak bisa lanjut apabila beliau selesai di 2024, saya kurang yakin bahwa proyek itu akan bisa terlaksana dan selesai dengan baik gitu. Itu sebabnya saudara-saudara di Jokpro di Kalimantan itu harus membangun mata supaya ibu kota negara baru ini. Begitu. Adapun dalam konteks ini yang ketiga itu dalam konteks pergaulan Indonesia di dunia internasional di antara bangsa-bangsa sedunia, Pak Jokowi itu ibaratnya seorang penerbang, seorang pilot itu sudah berhasil menerbangkan pesawat yang bernama Indonesia pada ketinggian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, luar biasa. Bahkan baru-baru ini kita dapat pengakuan internasional dalam berbagai bidang. Ya tentunya yang mendapat kredit itu adalah Pak Jokowi karena berkat kinerja beliau juga gitu. Di antaranya yang saya masih teringat itu adalah pengakuan dari WHO bahwa Indonesia salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID di dunia. Bahkan kalau saya tidak salah Joe Biden juga meminta Pak Jokowi untuk menjadi pembicara untuk memberikan pengalaman-pengalamannya dalam menghadapi COVID-19. Dan yang akan kita segera yang akan segera terjadi ini bulan Oktober, kalau saya tidak salah Pak Jokowi akan berangkat ke Roma, Italia, untuk serah terima presidensi negara-negara yang tergabung dalam G20, G20, dan ini belum pernah terjadi sebelum ini, belum pernah. Jadi ini sekali lagi pengakuan dunia internasional terhadap Pak Jokowi. Jadi saya rasa kalau beliau bisa terus lanjut, maka pesawat ini akan terbang lebih tinggi lagi, sehingga bisa mencapai pada ketinggian yang aman dan nyaman bagi penerus dan pengganti beliau di 2029. Kemudian yang keempat, untuk dapat mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan perubahan amandemen dari 2 periode menjadi 3 periode. Disinilah kerja kita, disinilah perjuangan kita. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Dan memang kalau mudah itu bukan perjuangan, tapi piknik gitu. Jadi disinilah dibutuhkan kekompakan seiring selangkah untuk kebaikan bersama. Maka perubahan itu adalah menjadi suatu hal yang logis, konsekuensi logis, dan Jokpro dalam hal ini akan menjadi penggerak, menjadi motor penggerak untuk menyampaikan aspirasi ini pada teman-teman di partai-partai politik, kemudian pada teman-teman DPD, kemudian nanti pada akhirnya akan kita sampaikan kepada Ketua MPR agar menjadi pembahasan agar jadi pembahasan pada sidang MPR berikutnya untuk merubah dari 2 periode menjadi 3 periode. Tentunya ini sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pasal 37 Undang-Undang 45. Begitu. Jadi saya juga ingin menyampaikan, tidak ingin terlalu berlama-lama, sebagai penutup,
pertama kali yang harus kita teguhkan itu adalah kita jangan kendor, apalagi patah semangat apabila mendengar suara-suara yang menyatakan bahwa gerakan Jokpro ini sebuah gerakan yang anti demokrasi, mengkhianati reformasi, melawan hukum, melawan konstitusi. Itu tidak benar. Bahkan Jokpro ini, gerakan kita dari 2 periode menjadi 3 periode ini insya Allah justru adalah penyempurnaan dari yang sudah dilakukan di tahun 1999 kalau nggak salah. Jadi dari yang dulu bisa berulang-ulang, kemudian dibatasi 2 periode, sekarang kita merubah lagi sedikit menjadi 3 periode, dan 3 periode itu juga sebenarnya kan adalah pembatasan gitu. Jadi selama masih ada pemilihan pilpres setiap 5 tahun dan pemilihannya dilakukan langsung oleh rakyat, maka disitulah kedaulatan rakyat 100% ada di tangan rakyat, dan disitulah demokrasi kita tetap terjaga. Jadi saudara-saudaraku sekalian harus bisa memberikan penjelasan dan dakwah, kalau menurut istilahnya Mas penasihat kita, Mas Kodari, bahwa tapi tentunya dengan cara yang baik, santun dan cerdas gitu. Jadi tidak perlu harus berkeras-keras gitu, karena mereka sebenarnya bukan musuh kita. Musuh kita yang sebenarnya itu adalah bangsa-bangsa yang lain gitu, dan mereka yang tidak ingin Indonesia maju. Tapi yang masih menentang 3 periode itu mungkin karena mereka belum paham maksudnya, dan juga karena mendengar banyak masukan-masukan negatif dari kelompok-kelompok yang punya agenda terselubung gitu, yang mungkin karena alasan kepentingan kelompoknya, kemudian mereka tidak berani, tidak merasa terhambat apabila 3 periode disahkan dan Pak Jokowi maju lagi. Jadi ya itu, kembali tadi saya bilang bahwa ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan dengan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan pikiran kita, insya Allah perjuangan kita ini akan dimudahkan dan diberkahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Baron Dardono sudah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya ini adalah sambutan dari Koordinator Jokpro 2024 regional di masing-masing provinsi yang ada di Kalimantan. Mungkin untuk pertama akan dimulai sambutan dari Koordinator Jokpro 2024 dari Kalimantan Utara kepada Bapak Alwan Saputra. Saya persilakan Pak. Mungkin karena waktu yang terbatas, jadi sambutannya singkat saja, maksimal 15 menit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. 5 menit, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Umum Jokpro 2024, Kanda Baron Dardono, beserta Sekretaris, Dinda Timothy, Bang Mas Billy, ya, serta seluruh jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan se-Kalimantan, baik koordinator regional, chapter, maupun simpatisan, serta rekan-rekan media nasional maupun lokal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana melalui media ini, walaupun hanya bertatap muka secara tidak langsung, namun secara psikologis, secara rohani, kita sudah disatukan dalam wadah yang sangat bermartabat ini, yaitu Jokpro 2024. Kami dari Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Malaysia, saat beberapa bulan lalu melihat deklarasi yang dilakukan oleh Jokpro Pusat, yaitu peresmian Sekretaris Nasional, langsung secara proaktif menghubungi rekan-rekan yang bisa menyambungkan kami dengan Seknas. Alhamdulillah saya terhubung dengan Mas Billy, Mas Timothy, dan saat itu saya dimandatkan untuk menjadi
Ketua Regional Kalimantan Utara. Kenapa ini langsung saya sambut? Pertama, karena sejak zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya, kami di Kalimantan Utara khususnya, yang juga adalah provinsi termuda, provinsi ke-34, dengan luas wilayah sangat besar. Provinsi Kalimantan Utara ini hampir satu Pulau Jawa, dan penduduk yang sangat minim, hanya kurang dari 1 juta, yang selama ini kurang terperhatikan dibandingkan daerah lain. Sejak Pak Jokowi 2014 memimpin Indonesia, mulai merasakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Dengan salah satu program beliau, Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran, barulah kami merasakan arti sebuah pembangunan. Jalan antar kabupaten kota sudah terhubung dengan baik, jalan antar provinsi juga demikian, dan ini kami rasakan langsung. Kemudian perbaikan sarana transportasi lain, bandara, pelabuhan, apalagi selama ini kami sangat, tanda kutip, bisa dikatakan minder dengan negara berbatasan langsung, Malaysia Timur maupun Brunei Darussalam yang begitu maju. Tapi pelan-pelan selama 5 tahun lebih ini sudah ada perubahan-perubahan, dan ini mengangkat harkat martabat kami sebagai warga perbatasan. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkannya Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara yang baru, ini adalah keberanian yang sangat luar biasa dari Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mana sebenarnya ini adalah penghargaan beliau juga kepada pemimpin pertama kita, Bung Karno, yang pada zaman beliau memimpin pernah secara tercatat dalam sejarah, suatu saat ibu kota negara akan berpindah ke Kalimantan. Ini ada catatan sejarah yang mungkin bisa kita cari bersama. Dalam artian, Bapak Jokowi adalah mempunyai seorang pemimpin yang punya keberanian yang revolusioner dan tidak mudah. Tentu ini mendapat tekanan dan perlawanan dari pihak-pihak lain. Dan harapan kami, Bapak Joko Widodo lah yang nanti meneruskan peletakan atau pembangunan ibu kota itu di Kalimantan Timur nantinya. Tidak dengan menafikan mungkin calon pemimpin yang akan datang, selain Bapak Joko Widodo, saya rasa Pak Joko Widodo lah yang nantinya bisa merealisasikan secara langsung apa yang dicita-citakannya itu dan apa yang akan dikerjakannya. Kemudian tentu dengan pemindahan ibu kota ini berdampak luas ya, baik ekonomi, politik, dan sosial, bukan hanya untuk Kalimantan, tapi untuk Indonesia Timur. Kita tahu Indonesia ini suka tidak suka, mau tidak mau kita bisa dikatakan Indonesia Timur lebih tertinggal daripada bagian barat. Nah, ini dengan harapan terwujudnya ibu kota ini akan mengurangi gap kecemburuan sosial, kecemburuan politik, baik teman-teman kita di Papua, Sulawesi, di Nusa Tenggara, maupun di Maluku, dan khususnya Kalimantan. Selain itu, apalagi kita sudah mematok, ya saat ini sementara, berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto, yang tidak lain juga adalah pemimpin besar. Ya, kita tahu hasil Pilpres kemarin 2 kali berturut-turut, perbedaannya tidak terlalu besar ya. Artinya apabila 2 kekuatan strategis ini bersatu, insya Allah ini akan menjadi kekuatan Indonesia ke depan yang lebih besar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ketum tadi, musuh kita adalah bukan bangsa sendiri, tapi musuh kita adalah bangsa lain, tanda kutip ya, dalam hal persaingan, kompetisi, dan sebagainya. Apalagi di zaman serba digital dan terbuka ini, bangsa ini perlu bersatu, padu dalam suatu kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih maju, dan lebih sejahtera. Kami dari Kalimantan Utara, alhamdulillah sudah punya 5 chapter, dan chapter ini sudah terhubung ke hampir 50 kecamatan. Walaupun yang hadir pada hari ini baru terbatas karena
Jujur saja ini salah satu kekurangan pembangunan. Kalimantan 1 minggu ini jaringan untuk internet dan sebagainya sangat berkurang ya. Ada perbaikan dan sebagainya, tidak masalah. Selanjutnya kami harapkan kepada teman-teman seluruh Kalimantan, apalagi kita adalah wilayah yang nantinya menjadi ibu kota, mari kita gaungkan terus Jokpro ini sampai ke pelosok desa, pedalaman, pinggiran, pesisir, dan sebagainya, sehingga gaung ini tidak hanya di Kalimantan, tapi menyebar ke seluruh Indonesia bagaikan virus pandemi corona juga, tapi dalam artian positif. Jangan hanya penyakit saja yang bisa disebar, tapi hal baik dan hal mulia pun bisa kita wujudkan. Kami yakin juga tantangan tidak mudah. Saat diskusi-diskusi selalu ada pro kontra. Tidak apa-apa. Kita santun, namun kita tetap tegas bahwa ini adalah pilihan terbaik bangsa Indonesia saat ini. Kalau ada yang mengatakan ini anti demokrasi, anti reformasi, justru inilah demokrasi yang sebenarnya. Karena undang-undang dasar bukan kitab suci, tapi bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Dan Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto adalah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini sampai 2029, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwan Saputra atas sambutannya, baik sekali, bagus sekali sambutannya. Dan selanjutnya ini adalah sambutan dari Koordinator Jokpro. Hanya 5 menit saja. Silakan Pak Willy. Ya. Suaranya Silakan, kenapa Pak. nggak keluar ya? Oh, ya. Iya Pak, silakan. Waktunya 5 menit ya Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Willy, Ketua Jokpro Regional Kalimantan Selatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waspurillah. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini bisa terselenggara deklarasi Jokpro se-Kalimantan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan, saya dapat informasi Jokpro 2024 ini melalui sahabat saya sejak tahun 2003, Mas Baron Danardono Wibowo. Beliau tanggal 27 Maret 2021 itu mengirimkan sebuah video YouTube mengenai pembahasan Jokpro 2024 oleh Pak Muhammad Kodari. Kemudian saya nonton, jadi saya jawab, jangankan 3 periode, kalau perlu seumur hidup, saya bilang, Pak Jokowi, wah jangan, kata Mas Baron, kalau seumur hidup. Karena saya melihat Pak Jokowi ini luar biasa orangnya. Saya suka dengan beliau sejak beliau menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian jadi presiden. Bahkan saya di Pilpres 2014 dan 2019 mendukung beliau. Sampai saya rela meninggalkan parpol saya yang cukup lama, saya jadi pengurusnya sejak awal, saya tinggalkan karena partai politik saya tidak mendukung Pak Jokowi. Kemudian tanggal 16 Juni, Mas Baron Danardono Wibowo menghubungi saya lagi. Apakah saudaraku Willy siap jadi inisiator Jokpro
Selatan sebagaimana saudaraku Willy, Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto dipasangkan di Pilpres 2014. Saya jawab setuju, saya kasih jempol 5. Beliau nanya, kenapa jadi dikasih jempol 5? Karena saya bilang, ini efeknya, kalau mereka berdua ini disatukan, maka tidak akan terjadi lagi polarisasi di masyarakat. Tidak ada lagi sebutan cebong dan kampret. Nah, Indonesia insya Allah damai. Itu yang saya pikirkan. Karena kita terbelah jadi 2 waktu di Pilpres sebelumnya. Luar biasa. Sampai sekarang Pak Prabowo dan Sandiaga Uno sudah masuk di dalam jajaran menteri, itu masih ada membekas lagi. Walaupun sudah sangat berkurang. Sebutan cebong dan kampret itu hampir di media sosial sudah menghilang. Alhamdulillah. Nah, saya merasakan selama kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya mengurus paspor, itu tidak ada lagi pungli. Jadi paspor itu kita urus, bayarnya langsung ditransfer ke rekening kas negara. Begitu juga ketika saya mengurus sertifikat di kantor Badan Pertanahan Negara BPN, itu juga tidak ada pungli. Kita bayarnya langsung masuk ke kas negara. Banyak hal perbaikan. Sudahnya infrastruktur seluruh Indonesia, di Papua yang selama ini tidak tersentuh. Beliau bercerita jalan ke Duga itu bagaimana sulitnya, sekarang sudah bagus. Nah, jalan tol pertama di Kalimantan juga beliau bangun, Balikpapan Samarinda. Walaupun saya tinggal di Kalimantan Selatan, saya merasa bangga berarti. Mudah-mudahan jalan tol kami juga dari Banjarbaru ke Batu Licin segera selesai, diperhatikan oleh Pak Joko Widodo. Banyak hal yang membuat saya suka dengan Pak Jokowi. Keluarganya tidak diperbolehkan ikut dalam proyek negara, proyek pemerintah. Mereka usahanya jualan pisang goreng, jualan martabak. Jadi itulah memberi contoh yang baik Pak Jokowi. Tidak mau memanfaatkan jabatan beliau sebagai presiden. Seandainya beliau ingin, kan bisa saja dikasih ke anaknya. Walaupun memakai nama perusahaan orang lain. Tapi beliau tidak mau. Beliau begitu jujur. Jadi itulah yang membuat saya sangat kuat mendukung beliau untuk bisa menambah lagi masa jabatannya. Sebetulnya 3 periode juga nggak cukup. Gitu. Karena proyek-proyek beliau ini sangat banyak untuk memajukan Indonesia. Seperti pemindahan ibu kota negara. Saya merasa kurang yakin kalau diganti presidennya, kemungkinan pembangunan ibu kota negara itu akan mangkrak. Dan juga proyek-proyek Pak Jokowi yang lainnya. Jadi sangat disayangkan. Kalau Pak Jokowi bisa melanjutkan, insya Allah pembangunan ibu kota negara akan selesai. Dan proyek-proyek yang lainnya juga selesai. Itulah yang sangat saya harapkan di pemerintahan Pak Jokowi ini. Ditambah lagi dengan wakil presidennya, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo dalam kunjungan terakhir dengan Pak Jokowi ke Kalimantan Timur, itu sangat mendukung pemindahan ibu kota. Jadi saya membaca di berita online, rencananya Mabes TNI dan Mabes Polri yang pertama akan diletakkan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Mudah-mudahan hal itu terwujud dan segera terlaksana. Itu yang saya harapkan. Karena posisi Kalimantan ini sebagai ibu kota itu sudah direncanakan sejak Presiden Soekarno tahun 1957. Beliau merencanakan waktu itu di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Desain Kota Palangkaraya itu dibuat oleh Presiden Soekarno sendiri. Begitu bagusnya. Ada 3 bundaran di sana. Dan bundaran besar 1.
Nah, kemudian karena dalam studi kelayakan itu akhirnya Kalimantan Timur yang terpilih. Karena dekat dengan pelabuhan laut, bandara internasionalnya sudah ada di Balikpapan, dan lain-lainnya sangat menunjang. Jadi itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 bisa terwujud dan Amin. Pak Jokowi bisa 3 periode. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Oke, Wabillahi baik. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Billy atas sambutannya, bagus sekali. Selanjutnya sambutan dari Koordinator Jokpro 2024 Kalimantan Timur kepada Bapak Abdul Nelvi. Kepada Pak Nelvi dipersilakan, singkat saja ya Pak, 5 menit saja karena waktu kita terbatas nih Pak. Pak Nelvi mungkin bisa sambutannya. Mungkin videonya di-unmute mic-nya. Oke, sudah Pak, sudah terdengar. Singkat saja ya Pak, 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Jokpro Bapak Baron, Sekretaris Umum Jokpro Pusat Bang Timothy, dan Direktur Divisi Jaringan Bang Billy beserta teman-teman di Teknik. Perkenalkan, nama saya Abdul Nelvi, Ketua Koordinator Regional Jokpro Kalimantan Timur. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu teman-teman Koordinator Ketua Chapter Jokpro Kalimantan Timur. Saya perkenalkan dari Saudara Budi sebagai Ketua Jokpro Kota Samarinda. Di sebelah kanan dari Ketua Jokpro Samarinda, Kang Juan sebagai Ketua Jokpro Kabupaten Kutai Barat. Di sebelah kiri saya Ketua Jokpro Kota Batam Ibu Sofia, dan di sebelah Ibu Sofia Bang Hendra yang saat ini saya percayakan untuk mewakili Jokpro Kabupaten Pasir. Dan di belakang saya Saudara Awan Anda sebagai Ketua Jokpro Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Saudari Tina, saya diberikan mandat untuk mewakili Jokpro Kabupaten Mahakabulu, dan Saudari Normala Dewi untuk mewakili Jokpro Kabupaten Kutai Barat. Dan juga akan saya perkenalkan yang ikut di Zoom meeting ini yang sudah hadir bersama saya. Di situ ada Abang Man sebagai Ketua Jokpro Kabupaten PPU, Bang Man. Bang Man hadir. Ya. Dan juga saya perkenalkan hadir. Mas Yono sebagai Pak Nelvi izin Pak, suaranya masih dingin Pak. Dengar suara ya. Dan untuk yang mewakili Ketua Jokpro Kota Balikpapan itu yang saya dapat itu adalah Pak Samsudin ya. Pak Samsudin hadir. Pak Samsudin Jokpro Balikpapan hadir. Oh, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Jokpro Kabupaten Timur. Saya mungkin tidak terlalu banyak untuk menyampaikan
baik mungkin itu visi-visi dari Joko bersama dengan Joko itu. Karena tadi dari teman-teman dari ketua Joko Kaltara dan Kaltara sudah menyampaikan. Dan intinya kami dari Joko Kaltara Timur siap berjuang untuk Joko 2024 bersama Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Nah, intinya kami dari Kaltim siap untuk mengawal yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ibu kota negara berpindah ke Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Dan kami juga siap mengawal program kerja Pak Jokowi di 2004 dan di 2009. Dan kami terima kasih bahwa satu-satunya mungkin jalan tol yang ada di Kalimantan sementara ini ada di Kalimantan Timur, semoga nanti juga ada infrastruktur itu di beberapa provinsi, Kaltara maupun Kaltara. Dalam kesempatan ini saya ingin menyapa dulu teman-teman saya dari Ketua Jopro Kaltara, saudaraku Lawan, dan Ketua Jopro Kalimantan Selatan, saudaraku Pak Willy, dan dari Kalteng itu mungkin kalau tidak salah Pak Carlos ya. Saya lupa yang dari Kalteng ini siapa semua saya lupa juga. Intinya untuk saya menyapa untuk teman-teman Jopro Kalimantan, mari kita saksikan visi-visi kita. Perjuangan kita berat, namun di Solo kebetulan juga kami deklarasi ini kami memakai tempat yang bernama Buddha Restu. Mudah-mudahan Restu Buddha akan merestui perjuangan kita di 2004. Sementara itu dari kami. Dan mari kita teman-teman kita lihat dulu. Kalau saya bilang Jopro, teman Indonesia tidak tahu. Jopro, Satuan Indonesia. Jopro, Satuan Indonesia. Satuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih Pak Nelvi, semangatnya mantap sekali nih bersama dengan teman-teman di Kalimantan Timur. Oke, setelah dari Kalimantan Timur, selanjutnya kita ke Kalimantan Barat. Ini ada sambutan dari perwakilan pengurus Kalimantan Barat yang diwakilkan oleh Pak Rocky Wijaya. Kepada Pak Rocky Wijaya, saya persilakan Pak. Ya, waktunya terbatas ya Pak, 5 menit saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya di Pulau Kalimantan kita bisa, di hari yang baik ini juga kita bisa mulai mendeklarasikan Pulau Kalimantan secara serentak, walaupun memang hanya virtual ya. Tapi ya, puji syukur yang kita panjatkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Pertama-tama, hormat saya kepada Ketua Umum kita, Pak Baron, Pak Sejen, Pak Mas Timothy Ivan, dan direktur jaringan kita Pak Billy, dan Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Rocky Wijaya. Saya merupakan perwakilan dari Kalimantan Barat, koordinator pengurus, mungkin karena Pak Aron lagi berhalangan, jadinya saya mewakilkan. Dari saya sih simpel aja, sudah banyak mungkin dari tadi penjelasan dari saudara-saudara kita di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Paling saya dari sisi pengusaha, saya praktisi langsung pengusaha di Kalimantan Barat. Bisnis saya bergerak di bidang CPO. Di zaman Pak Jokowi dan di zaman-zaman pemimpin sebelumnya, saya merasakan perbedaan yang sangat luar biasa, di mana perizinan sangat dipermudah di zamannya Pak Jokowi. Semua dibikin satu pintu. Terlebih memang ada sedikit kekurangan di mana pendapatan kita akan dipotong pajak lebih tinggi. Karena apa? Karena sebenarnya itu dibalikan lagi kepada kita. Karena apa? Proses pembangunan itu sangat terlihat di zamannya Pak Jokowi sekarang gitu, dibandingkan dengan para pendahulunya tanpa mengurangi rasa hormatnya begitu. Tapi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, pajaknya bahkan lebih tinggi lagi gitu. Jadi sebenarnya fine-fine saja selama hasil dari pendapatan pajak itu dikembalikan lagi ke rakyat. Intinya seperti itu. Makanya kenapa teman-teman kita semua di Kalimantan Barat mendukung terus, bahkan Jokowi 3 periode, bahkan seterusnya.
Tapi mungkin dengan keterbatasan mungkin kita harus memfokuskan pada amandemen Undang-Undang Dasar dulu terlebih dahulu, dan tapi kita selalu dukung. Dan paling itu aja sih sementara untuk sambutannya, dan kami siap menggaungkan Jokowi Prabowo di 2024 sampai kita kawal terus sampai amandemen undang-undangnya. Salam persatuan Indonesia. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rocky Wijaya atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Regional Jokpro 2024 dari Kalimantan Tengah kepada Pak Charles Ferdinand. Pak Charles, saya persilakan Pak, sambutannya singkat saja 5 menit. Silakan Pak. Ini. Ya. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Ya, salam Jokpro. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ketua Umum, untuk Pak Sekjen, juga Pak Billy yang telah memberi kesempatan, juga rekan-rekan media, juga teman-teman seperjuangan regional Kalimantan. Terima kasih. Singkat saja, pertama-tama sebelumnya saya mendengar kabar relawan Jokpro ini kurang antusias ya, karena terbenturnya undang-undang masa jabatan presiden tadi. Tapi setelah saya melihat rupanya sudah ada beberapa orang dan sudah ada relawan yang ikut, jadi saya antusias sekali lihat kesempatan yang diberikan kepada kita ini untuk menggalang suara Jokowi dan Pak Prabowo. Karena saya sampaikan bahwa Pak Jokowi ini belum selesai ya, belum selesai kerjaannya, belum selesai, belum tuntas. Karena kita tahu kemarin kita tahu semua Kalimantan akan dijadikan ibu kota. Nah, dan juga di Kalimantan Tengah ada program Pak Jokowi yang juga belum selesai, yaitu food estate. Nah, itu saya senang sekali, bahagia sekali, bangga sekali Kalimantan Tengah bisa ditunjuk menjadi area lokasi ketahanan pangan untuk mungkin ke depan untuk swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang. Nah, singkat saja saya percaya ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah pasangan ideal yang serasi. Pak Jokowi adalah Bapak Pembangunan, Bapak Infrastruktur. Banyak program-program beliau yang harus dituntaskan untuk 2024 ke depan. Nah, dikawal oleh Pak Prabowo yang berlatar belakang militer untuk menegaskan, untuk memuluskan lagi kembali program-program Pak Jokowi yang belum tuntas. Saya kira ini juga untuk menggabungkan berbagai macam golongan. Saya kira pas sekali ini untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo berpasangan di 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Jokpro. Terima kasih Pak Charles atas sambutannya. Mungkin selanjutnya nih kita langsung ke acara intinya, begitu, di mana akan masing-masing dari provinsi, mulai dari Kalimantan Utara, lalu hingga ke Kalimantan Tengah, disusul oleh 5 provinsi lainnya, ini akan melakukan deklarasi dan juga nanti ada penyerahan SK dari Sekretariat Nasional kepada masing-masing regional. Mungkin akan dimulai terlebih dahulu deklarasi Jokpro 2024 dari regional Kalimantan Utara. Mungkin dipimpin oleh Pak Alwan. Baik, terima kasih. Kesempatan yang kedua, kami minta teman-teman, khususnya yang berasal dari Kalimantan Utara, dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Mari kita sambut. Nanti salam saya apabila saya menyampaikan 3 jari, artinya 3 periode Bapak Jokowi dan Jokpro 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 24 September 2021, kami rakyat Kalimantan Utara bersepakat untuk mendukung Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo untuk menjadi pemimpin Indonesia pada 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala merestui dan meridhoi serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokpro 2024.
Jokpro 2024, Jokpro Persatuan 2024, Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikut SK-nya ya Pak. Nanti untuk hard copy akan saya kirimkan ke alamat Pak Alwan. Terima kasih. Siap. Mas Billy. Oke, baik. Terima kasih Pak Alwan semangatnya telah menyampaikan deklarasinya untuk mendukung Jokowi Prabowo di Pilpres 2024. Selanjutnya adalah deklarasi yang akan disampaikan oleh regional dari Kalimantan Selatan yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad Willy. Pada Pak Willy, saya persilakan Pak bersama teman-teman. Terima kasih. Ya, yang hadir ya dari Kalimantan Selatan, bisa perlihatkan tulisannya, hashtagnya. Kami dari regional Kalimantan Selatan, kami dari Jokpro regional Kalimantan Selatan siap mendukung pasangan Pak Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Jokpro Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy. Selanjutnya ada penyerahan SK. Berikut Pak Willy SK-nya. Untuk hard copy akan saya kirimkan ke alamatnya Pak Willy. Terima kasih Mas Billy, Mas Sekjen, Ketua Umum. Ya, sama-sama Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Willy. Selanjutnya adalah deklarasi dari Jokpro 2024 Regional Kalimantan Timur yang akan dipimpin oleh Pak Nelvi. Pada Pak Nelvi dan kawan-kawan dipersilakan Pak. Suaranya hilang. Suaranya boleh dibesarkan lagi Pak. Pak Nelvi. Ya, siap. Ya, boleh agak dinaikkan lagi Pak volumenya? Halo? Ya, siap. Cukup jelas, Pak. Jadi buat teman-teman ketua Jokpro Kabupaten Kota yang tidak bersama dengan kami, kalau saya mengatakan Jokpro 2004, tolong bisa mendukung Persatuan Indonesia. Seperti arahan saya. Dan menghadapi itu kami dari Jokpro Kalimantan Timur mohon dukungan masyarakat untuk perjuangan Bapak Jokowi. Kami beberapa kali memastikan mendukung Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo di Pilpres 2024. Jokpro 2004. Persatuan Indonesia. Jokpro 2004. Persatuan Indonesia. Jokpro 2004. Persatuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Nelvi. Ini selanjutnya ada penyerahan SK dari Mas Billy. Berikut SK surat keputusan untuk teman-teman Jokpro 2024 Regional Kalimantan Timur. Untuk hard copy-nya akan saya kirimkan ke alamat Pak Nelvi. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Billy dan juga Pak Nelvi. Selanjutnya akan ada deklarasi yang akan disampaikan oleh Jokpro Regional Kalimantan Barat yang akan diwakilkan oleh Mas Rocky Wijaya. Silakan Mas. Ya, terima kasih kesempatan keduanya. Langsung deklarasi ya. Kami Jokpro 2024 Kalimantan Barat mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin aman, damai dan sejahtera. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, terima kasih.
Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rocky sudah menyampaikan deklarasinya. Ini selanjutnya ada penyerahan SK dari Mas Billy. Silakan Mas Billy. Berikut penetapan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Kalimantan Barat. Untuk hard copy-nya akan saya kirimkan ke alamatnya Mas Rocky. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Billy. Oke, selanjutnya yang terakhir provinsi dari Kalimantan Tengah. Jokpro 2024 Regional Kalimantan Tengah akan melakukan deklarasi yang akan dipimpin oleh Pak Charles Ferdinand. Kepada Pak Charles dan kawan-kawan, saya persilakan Pak. Boleh di-unmute dulu Pak suaranya, masih kunci? Oke, baik. Silakan Pak. Kami dari Kalimantan Tengah hari ini mendeklarasikan dan mendukung Jokpro 2024. Jokpro 2024. Persatuan Indonesia. Jokpro 2024. Persatuan Indonesia. Jokpro 2024. Persatuan Indonesia. Salam Jokpro. Salam Jokpro. Mantap. Terima kasih. Mantap, semangat sekali Pak Charles dan kawan-kawan. Ini selanjutnya ada penyerahan SK dari Mas Billy. Silakan Mas Billy. Berikut surat keputusan penetapan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Kalimantan Tengah yang nantinya hard copy-nya akan saya kirimkan ke alamat Pak Ferdi atau Pak Charles Ferdinand. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Billy dan juga Pak Charles. Itu dia tadi rangkaian dari deklarasi dan juga penyerahan SK. Meskipun saat ini masih terbatas karena masih pandemi, kita melakukan deklarasi secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita semua, terutama kawan-kawan yang ada di Kalimantan, ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Oke, dan selanjutnya ini ada pernyataan sedikit dari penasihat kita, penasihat Jokpro 2024 dari Pak Kodari. Mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu. Ya, saya M. Kodari mengucapkan selamat kepada teman-teman untuk acara deklarasi Jokpro 2024 sepulau Kalimantan, ya, terus berjuang, ya, salam persatuan Indonesia, ya, Jokpro. Mantap. Jadi kita harus tetap semangat nih ya Pak untuk sama-sama mewujudkan Jokpro 2024 agar bisa benar-benar terwujud di 2024 nanti. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya kali ya kepada masing-masing dari koor regional yang ada di Kalimantan. Mungkin pertama saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Alwan kali ya. Singkat aja Pak jawabannya. Nggak usah panjang-panjang, saya cuma mau tanya nih, kira-kira kalau dari Pak Alwan sendiri, apa sih Pak motivasinya ataupun keinginannya untuk bisa bergabung dengan Jokpro 2024? Singkat aja Pak. Ya, terima Silakan, kasih. Pak. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa negara kita sangat demokratis. Dan harapan rakyat untuk memimpin kembali Bapak Jokowi berpasangan sama Pak Prabowo itu adalah wajar, bukan anti demokrasi. Apabila keinginan ini lebih dari yang diputuskan dengan demokrasi, sistem demokrasi kita melalui DPR, MPR, dan sebagainya, saya rasa ini akan menjadi langkah maju ke depan untuk kita kembali mendapatkan pemimpin yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin yang baik yang ada di Indonesia. Demikian, dan kami dengan lahir batin insya Allah siap mendukung dan memperjuangkan Jokpro 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bagus sekali, singkat, padat, dan jelas ya Pak Alwan. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih sama Pak Willy kali ya, dari Koordinator Regional Jokpro 2024 di Kalimantan Selatan. Kalau dari Pak Willy sendiri, gimana nih Pak adanya Jokpro? Apa sih Pak harapannya ke depan? Harapan saya ya yang kita perjuangkan ini terwujud, terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Masa jabatan presiden diperpanjang jadi 3 periode. Itu yang harapan utamanya. Karena dan harapan berikutnya Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto bisa terpilih pemenang di Pilpres 2024. Sehingga apa yang kita inginkan terwujud semuanya. Amin ya. Ya itu aja.
Oke, baik. Terima kasih Pak Willy atas jawabannya. Selanjutnya mungkin yang rame-rame nih, yang dari tadi rame sekali di tempatnya, yang deklarasinya secara bareng-bareng. Ada Pak Nelvi dari Jokpro 2024 Regional Kalimantan Timur. Mungkin Pak Nelvi dan kawan-kawan bisa disampaikan nih Pak secara singkat. Kenapa sih Pak ngotot banget harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2024 nanti? Izin Bapak, mungkin suaranya agak dinaikkan sedikit. Naikkan lagi Pak, sedikit Pak, maaf. Halo? Ya, siapa? Sudah cukup Pak. Dari tadi saya sebagai ketua beberapa partai mungkin sudah banyak menyampaikan sesuatu karena saya ini juga berjiwa demokrasi dan demokratis dan mengakomodir dari teman-teman yang ada. Mungkin saya wakilkan deh kepada ketua Jokpro di kabupaten kota yang ada. Mungkin silakan siapa ya? Oh ya nih dari Mas Angga ketua Jokpro kabupaten Kota. Mungkin singkat saja. Bukti nyata bahwa Pak Jokowi saat ini telah meresmikan jalan tol di Timur. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata. Bagaimana nanti kita masa Kabupaten Timur akan memperjuangkan dan mendukung penuh untuk Pak Jokowi. Paling tidak kita bisa mendukung dalam perubahan parlemen 3 periode. Itu yang paling utama. Jadi Kalimantan Timur saat ini sudah merasakan dengan salah satu yaitu dari bukti nyata sebagai peresmian jalan tol yang sangat kita rasakan untuk masyarakat Kaltim khususnya dan secara umum untuk masyarakat Kalimantan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan dari Kalimantan Timur. Mungkin selanjutnya kita langsung ke pertanyaan dari rekan-rekan media. Ini sudah ada yang bertanya dari Mbak Cinta dari Berita 1 TV. Pertanyaannya mungkin bisa saya bacakan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan Jokowi yang sudah berkali-kali atau terakhir 2 minggu lalu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi telah menolak menjabat 3 periode dan Undang-Undang 1945 harus dijaga. Mungkin ini bisa dijawab sama Mas Ivan kali ya dari Seknas. Silakan Mas Ivan. Menjawab pertanyaan. Kami dari Jokpro sangat menyambut baik dan mengapresiasi statement dari Pak Jokowi begitu ya. Bahwa Pak Jokowi ini sosok negarawan sehingga sudah tepat beliau menjawab demikian. Karena sekelas bandit pun, sekelas penjahat pun ketika mereka menjadi presiden pun ketika ditanya apakah ingin 3 periode dalam keadaan normal pun mereka masih akan menjawab saya akan fokus bekerja begitu ya. Apalagi dalam keadaan Undang-Undang Dasar 45 masih mengatur 2 periode. Tidak ada masalah bagi kami mengenai Pak Jokowi mengeluarkan statement demikian karena memang pada intinya dukungan mengenai Pak Jokowi 3 periode ataupun Jokowi berpasangan dengan Prabowo di 2024 itu datangnya itu dari Jokpro 2024 gitu. Jadi kalau ditanya bukan Pak Jokowi yang mengusulkan, yang menginginkan memang betul bukan Pak Jokowi yang menginginkan karena masyarakat atau simpatisan yang tergabung dalam Jokpro 2024 lah yang menginginkan Pak Jokowi menjabat 3 periode atau Pak Jokowi berpasangan dengan Prabowo di 2024 begitu. Dan Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, mengenai amandemen, itu ranahnya di MPR. Itu wewenang atau domainnya itu domainnya MPR. Memang betul, karena MPR adalah perwakilan rakyat, tugasnya MPR sebagai wakil rakyat adalah menyerap aspirasi dari rakyat, begitu ya. Salah satunya adalah menyerap aspirasi dari simpatisan Jokpro 2024 di seluruh Indonesia, termasuk Jokpro 2024 di seluruh provinsi Pulau Kalimantan hari ini yang mendeklarasikan diri, begitu. Jadi, kita tidak lupa juga bahwa Pak Jokowi bisa berangkat dari Solo ke DKI Jakarta juga karena banyak aspirasi dari warga Jakarta yang menginginkan beliau menjabat jadi gubernur DKI, begitu ya. Pak Jokowi bisa menjadi calon presiden pun karena begitu banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan beliau menjadi presiden, begitu. Sehingga kami dari Jokpro aku yakin
Pak Jokowi akan mendengarkan aspirasi dari simpatisan Jokpro seluruh Indonesia yang menginginkan beliau menjabat 3 periode dan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto di 2024 nanti. Jadi Jokpro ini fokus dakwahnya kepada masyarakat, kepada saudara-saudara di Kalimantan, saudara-saudara di Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya, di Provinsi Maluku dan sebagainya. Jadi kami akan terus menghimpun dukungan bersama Pak Ketum, bersama Mas Kodari, bersama seluruh jaringan dan simpatisan Jokpro di seluruh Indonesia untuk menyuarakan Jokpro sehingga pada akhirnya amandemen bisa terwujud dan Jokpro 2024 bisa terrealisasi. Demikian Mbak Nurul, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ivan, jawabannya sangat memuaskan sekali. Apakah dari rekan-rekan media ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Sepertinya sudah cukup kali ya. Oke, mungkin kepada rekan-rekan relawan yang bergabung, kameranya bisa dinyalakan, karena kita mau sesi foto bersama nih. Mungkin yang kameranya belum muncul wajah-wajahnya yang ganteng, yang cantik, ya kan? Yang penuh semangat, mungkin bisa ditampilkan wajahnya. Gimana Mas Billy, apa sudah semua? Kayaknya belum semua nih, Mbak. Persatuan Indonesia. Belum saya. Teman-teman yang kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Oke. Dengan aba-aba dari saya ya semuanya, kita mungkin salam persatuan Indonesia. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Bentar ya, bentar. Sudah, Mas Billy? Sebentar. Siap, operator? Bentar. Yuk, sekali lagi. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Mungkin terakhir dari Pak Baron, mungkin kita bisa yel-yel sedikit Pak Baron, biar lebih menambah semangat kita pada siang hari ini. Mungkin bisa dipin yel-yelnya, teman-teman semua mungkin dinyalakan audionya. Silakan Pak Baron. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jokpro 2024, Persatuan Indonesia. Jokpro 2024, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jokpro 2024, Persatuan Indonesia. Oke, Terima mantap. kasih. Mantap, terima kasih Pak Baron. Terima kasih teman-teman relawan semua yang sudah hadir dalam acara deklarasi pada siang hari ini. Semoga kita selalu sehat walafiat dan perjuangan kita untuk mewujudkan Jokpro Jokowi Prabowo di 2024 nanti bisa terwujud seluruhnya. Baik, terima kasih. Saya Nurul Fatimah selaku moderator pada deklarasi di Provinsi Kalimantan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alwan, terima kasih Bang teman-teman Billy, terima Jokpro. kasih Pak Nelvi. Terima kasih. Terima kasih semua. Jokpro sepulau Kalimantan. Ini juga kedatangan bapak-bapak koordinator regional dari DKI Jakarta, dari Surabaya, dari Halo Jawa Mas Barat Hendra. nih. Ada Mas Hendra Jaya, apa kabar? Ada Pak Demi. Pak Lawan mana masih Pak Lawan? Ketua Jawa Barat hadir, Hendra Jaya hadir. Hadir. Boleh bapak-bapak yang ingin ngobrol. Izin pamit semua, terima kasih Persatuan Indonesia. Itu Mas Billy, video Pak Kodari di-share ke grup. Oh ya, siap, Pak. pasti. Nanti di-share ya. Kita nanti share ke teman-teman kan. Iya, benar. Pamit Mungkin, semua. ya, siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas Baron, sampai ketemu di WA. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman di Kalimantan. Terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Kita Terima kasih izin Lip. Sehat selalu. Siap. Sukses. Baik. Terima kasih. Sukses, deklarasi kita sukses. Sukses, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Badar, Bang Hendra. Wah, Alwan, Pak. Pak Alwan,
Pak Alwan baru masuk Pada lagi. kelihatan Ya, Pak siap. Alwan Mas Billy. membelakangi lampu. Pak Willy. Siap. Ya ini ada Pak Badar, Pak Bambang Darmanto, mungkin Pak Willy atau Pak Alwan ingin berkenalan juga dengan Pak Badar, Koordinator Regional DKI Jakarta, dan ada Pak Hendra juga. Tadi ada Mas Mana orangnya Denny. mana? Assalamualaikum. Salam. Salam kenal Pak Willy. Badar nih, Pak bahaya nih. Waalaikumsalam. Bisa perang Badar nih. Ini dari DKI ya? Ya, betul. Pak Willy. Nanti Sukses untuk Kalimantan ya. ya, Mantap. nanti kalau saya ke Jakarta nanti kita ketemu langsung. Ya, siap. Oke, saya mohon pamit, Bapak-bapak. Makasih. Masih Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di Jakarta semua. Amin. Itu Mohon deklarasi doanya, nasional, biar Jakarta cepat nyusul. Atau di ibu kota negara yang baru. Ya. Ya. deklarasi Deklarasi nasional nasional. belum kan? Mana nih Mas Hendra langsung out kan? Haji Erna ada juga nah. Haji Erna. Selamat untuk teman-teman Jokpro se-Kalimantan, sukses kita bersama. Salam dari Jokpro Jawa Barat, Persatuan Indonesia, Merdeka. Mereka. Hatur nuhun. Sama-sama. Udah ya?